Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat HKBP Resort Sungai Langkai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menaungi hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, renungan untuk kita pada pagi hari ini 7 April 2022 tertulis dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikian. Melalui ayat renungan pada pagi hari ini, Paulus ingin menegaskan kepada siapapun juga bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Esa. Bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Dia adalah Allah yang tiada bandingnya di dunia ini. Allah yang Esa itu sudah mengenalkan dirinya dengan 3 cara kepada manusia yang disebut manusia sebagai Allah Tritunggal, di mana Ia sebagai Allah Bapa adalah Allah pencipta yang menjadikan segala sesuatu. Ia sebagai Yesus Kristus adalah Allah penyelamat yang sudah memberi diri demi keampunan dosa kita. Dan Ia sebagai Roh Kudus adalah Allah yang menemani kehidupan kita, yang memberi pengenalan akan hal-hal yang baik dan mengarahkan hidup kita untuk terus berada di dalam jalan Tuhan. Mengapa Paulus ingin menegaskan atau memberitahukan kembali siapa itu Allah? Karena ternyata pengenalan akan Allah tentu sangat mempengaruhi cara manusia untuk berdoa kepadanya. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketahuilah, alasan utama dan satu-satunya kedatangan Yesus ke dunia ini adalah karena begitu besarnya kasih Allah kepada dunia. Siapa itu dunia? Itu adalah kita. Allah begitu mengasihi manusia dengan tanpa membedakan bangsa, suku, ras, warna kulit, strata sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Ia mencintai seluruh manusia dan bahkan memberi anaknya bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketahuilah bahwa hanya Yesuslah yang menjadi satu-satunya pengantara antara manusia terhadap Allah. Hanya Dialah jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Hanya dengan darahnya Kristus telah menebus kita, memberi pengharapan baru, kehidupan baru, sukacita yang baru. Oleh sebab itu, datanglah padanya. Beri dirimu untuk diselamatkan oleh Yesus Kristus. Lalu yang kemudian, sama seperti Allah, peduli kepada semua orang tanpa membeda-bedakan atau memberi sekat
Demikian juga Allah mengharapkan kita untuk mau mengasihi dunia ini, mengasihi sesama manusia ini, dan mau berkorban, menolong orang lain, agar setiap orang boleh selamat dan mendapatkan kebahagiaan di tengah dunia, terlebih kebahagiaan bersama dengan Allah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari hingga pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan hari baru kepada kami. Kiranya seluruh kegiatan kami satu hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat sukacita bagi diri kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang telah menebus kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas.